Nggak nek ngalir ki ngedite lho nih mumet biasane. Tes 1 2 3. Halo, saya Francisca Firlana. Usia saya 37 tahun. Saya pemilik dari toko daster Sentong Nyai. Alamat lengkapnya di Perumahan Greenview, Blok P nomor 6, Cikaret, Cibinong, Bogor. Nah, Mbak Francisca, boleh ceritain nggak sih awal mulanya kepikiran usaha daster tuh dari mana itu kepikiran tuh? Daster, sebelumnya saya pernah usaha baju anak segala macam. Nggak taunya tahun berapa ya, 2017-2018. Jadi sambil jalan aja usaha baju anak. Kebetulan ada referensi juga pabrikan. Cuman ternyata kalau baju anak itu kan ada usianya. Kita harus beli seri. Nah, aku seringkali tidak bisa menghabiskan stok karena masalah serian. Ada usia 2 tahun sampai, dalam serian itu ada 2 tahun sampai 5 tahun. Cuman karena ada serian yang tidak terserap pasar, saya merasa ini nggak cocok gitu loh, nggak balik. Kemudian di saat itu ternyata ada selingan daster. Ternyata yang kencang tuh dasternya. Dari situlah 2019 saya mulailah daster sedikit demi sedikit gitu kan. Itu tetap daster ya, daster batik, awalnya daster batik gitu sampai sekarang. Kenapa daster? Ternyata ibu-ibu itu baju dinasnya kan daster, di rumah mau masak, mau bersih-bersih itu daster, dan kebanyakan daster itu per 2 bulan sekali saya lihat tuh mereka pasti ganti, karena harga daster tuh kan nggak mahal, 65 sampai 80 ribu. Itu kalau 2 bulan sekali mereka beli itu nggak sayang gitu, karena mereka baju harian. Beda kalau mereka harus beli baju kerja, baju pesta, belum tentu 6 bulan sekali karena hanya dipakai sekali-kali. Jadi saya memilih ke diri daster. Kenapa daster? Karena pembeliannya itu mereka rutin gitu loh ibu-ibu. Nah, bisa diceritain nggak sejarahnya tuh, awalnya tuh yang dilirik tuh daster dulu itu gimana sih prosesnya? Belinya di mana, berapa piece gitu? Yang pertama karena saya masih bekerja, kemudian saya sering kali lewat Tanah Abang, lihat. Pertama nyoba karena beli satu kan hasrat belanja perempuan gitu. Tapi dari situ saya lihat daripada saya hanya sekedar memenuhi hasrat, kenapa saya nggak kulaan aja gitu. Nah, dari uang susu, kebetulan suami ada jatah uang susu buat anak, dari situlah yang saya belilah gitu. Yang pertama cuman setengah lusin, saya tawarkan ke teman-teman kantor gitu. Nggak taunya laku, nambah lagi. Nah, dari situlah dari Tanah Abang, itulah saya ngambil daster dari sana. Kemudian lama-kelamaan saya kenal itu lewat online itu penjahit dari Solo gitu, dari situ kebetulan dia kena pandemi juga, dan banyak barang yang tidak terserap di pasar Solo karena waktu itu karena pasar-pasar pada tutup. Akhirnya punya rekanan, saya pertama hanya order berapa lusin ya, 3 lusinan kalau nggak salah, kemudian bisa sampai lebih dari bisa sekarung deh pokoknya sama dia itu dijahitin dari situlah. Dari yang Tanah Abang, kemudian saya mulai pesen model, pesen desain sendiri ke penjahit gitu. Nah, untuk awal mula usaha udah jadi seperti ini tokonya, atau waktu itu pemasaran dari rumah ke rumah, atau dari Instagram, atau dari marketplace, atau seperti apa? Oke, yang pertama kali memang tidak seperti ini ya, tidak hanya toko gitu. Pertama saya hanya mengandalkan teman-teman di kantor, saya bekerja, saya andalkan teman-teman di sana. Kebetulan dari situ ternyata tetangga juga tertarik untuk membeli. Kemudian kemudian berkembang di tetangga. Itu masih ya asal naruh aja di rumah, asal naruh gitu kan, karena memang masih sedikit, paling berapa lusin gitu ya, cuman berapa 2 kresek itu masih ini. Kemudian berkembang lagi, itu saya pakai, kayaknya perlu digantung deh, jadi tetangga bisa ngelihat lebih enak. Saya beli gantungan tuh yang meleot 92.000, inget banget tuh, 92.000 beli 2 biji, itu digantung meleot, baru-baru itu digantung udah meleot gitu kan. Aduh, kok nggak pantes gitu kan, tapi ya mau nggak mau karena modal masih terbatas. Saya pakai kamar saya ukuran 2x3 di belakang, saya khusus untuk naruh barang-barang dagangannya. Itu dari situlah kemudian berkembang lagi, ternyata permintaannya ada lagi gitu, lebih besar lagi. Saya gunakan ruang tamu. Dari ruang tamu ternyata saya bisa mulai dari beli patung, terus saya ngeliat pengen tampilannya lebih cantik gitu kan, lebih bagus, supaya naikin model dan naikin warna dari si daster ini ya. Saya pakai hanger kayu
Terus gantungan gimana nih yang kuat, yang melewat gitu. Akhirnya saya beli yang lebih kokoh lagi, yang seperti ini gitu kan, yang putih-putih gini, yang gantungan seperti ini lebih kokoh. Dan itu lebih menampilkan, lebih berkelas lagi gitu kan ternyata. Ternyata di ruang tamu tidak cukup. Saya kepikiran untuk bikinlah memanfaatkan garasi rumah saya untuk bikin khusus untuk toko ini gitu. Nah, kalau boleh tahu modal awal pertama kali tuh Mbak jualin ini berapa nih? Oke, modal pertama inget banget tuh itu masih sekitar 300 sampai 500 ribu. Itu bener-bener hanya sekitar 5 sampai 6 apa 8 potong gitu kan. Dari keuntungan, jadi saya rajin mencatat. Kebetulan dari keuntungan itu saya mau untung 10 ribu, 15 ribu itu saya catat. Dari situ saya putarkan, dari modal. Dari uang susu yang tadi, waktunya beli susu berarti modal itu harus tergerus. Tapi dari keuntungan tuh masih ada. Kemudian berkembang lagi di situ ternyata tadi ada karena pandemi waktu itu ada pedagang yang pakai barangnya dulu boleh. Kemudian saya juga ingin berkembang, nggak semua harus seperti itu, tetap harus kulaan kan. Saya pernah mau gadekan rumah untuk modal karena biar lebih gede lagi. Kebetulan di depan ada toko yang akan disewakan gitu. Saya udah ngajuin ke bank, menanya-nanya ke bank itu minta sekitar 200 juta gitu. Tapi karena pikiran saya waktu itu 200 juta, biar kulaannya lebih enak. Pakai mobil, saya beli mobil second. Kemudian pengen kulaan 50 juta, yang 50 juta buat renovasi dan untuk sewa. Tapi setelah ngelihat bunganya, setelah saya hitung, nggak masuk akal. Akhirnya saya, ya sudahlah dengan modal yang ada. Yaitu dari modal yang tadi, dari uang belanja harian tadi, saya putarkan dulu ke Daster. Kemudian dari situ saya ketemu dengan distributor dan produsen Daster yang mau ngasih saya barang dulu setelah laku. Itu kepercayaan ya. Jadi dari situ saya mulailah berkembang lagi. Di situ ternyata nggak perlu saya minjem bank waktu itu. Justru saya malah habis Lebaran 2020 itu orang banyak banget yang pengen pakai Daster itu dan gila-gilaan permintaannya, sehingga saya justru malah yang tadinya pengen sewa toko, ternyata malah bikin toko sendiri di rumah dan punya kendaraan yang bisa untuk nganter-nganter paket gitu dari Daster gitu. Kalau bicara tadi modal yang sangat minim, ternyata hasilnya sekarang setelah berproses itu kan cukup tinggi. Nah, kalau boleh tahu pencapaian tertinggi selama penjualan ini, omset atau keuntungannya berapa? Oke, kalau keuntungan tadi aku bilang bahwa karena aku memang ini sampingan, ini usaha sampingan, kebetulan saya bisa bekerja di rumah, kemudian saya bisa dekat dengan anak juga, ternyata tanpa saya promo yang capek, tanpa saya kulaan yang capek. Istilahnya kulaan tuh karena saya udah megang produsennya, saya tinggal calling, saya tinggal telepon, saya dikasih gambar mau nggak foto ini, akhirnya barang datang sendiri, jadi saya di rumah. Yang kedua, saya foto sendiri, barang-barang itu saya foto. Kemudian saya kebetulan, ibu-ibu di lingkungan saya itu ingin menjual juga, ingin jadi reseller. Di situ saya juga jadi share banyak. Jadi tanpa marketing yang ngoyo-ngoyo, dengan status WhatsApp memulainya, itu disitulah artinya berkembangnya di situ. Mulai titiknya, mulai berkembangnya itu mulai penjualan meningkat, itu reseller bertambah, dan saya kulaan nggak perlu keluar rumah karena memang pandemi waktu itu 2020. Dan kerasa banget itu ketika habis lebaran, mau lebaran akhir deh itu, mau berhenti puasa itu gila itu. Yang tadinya cuma 4 juta, 5 juta per bulan tuh waktu itu bisa sampai 40 juta. Waktu itu sampai 40 juta. Kemudian dari situ saya beli kendaraan, motor kemudian dan bikin toko ini. Terus nambah beberapa peralatan, tadinya cuma 2 gantungan, 2 gawang, 3 gawang bisa jadi 8 gitu. Jadi modelnya juga, jadi karena ada modal berputar, modelnya terus berputar. Jadi ternyata tanpa saya harus toko di pinggir jalan, sewa toko dengan mengandalkan online, yaitu dengan hanya status WhatsApp dan menjaring ibu-ibu di sekitar kita untuk berjualan, ternyata bisa berjalan usaha ini gitu. Berarti kan itu puncaknya ada di tahun 2020, ya. Di saat pandemi COVID itu sedang tinggi-tinggi ya. Berarti pandemi nggak ngaruh ya? Kebetulan justru saya tuh dapat rezekinya pandemi gitu kan, karena memang Dasternya mulai dari pandemi. Saya bikin toko, saya bikin kendaraan, saya berkembang, itu justru malah pandemi gitu. Dan disitulah saya sekarang udah ada, istilahnya orang branding, Daster Sentong Nyai gitu. Minimal tetangga dan lingkungan saya, perkantoran dan teman-teman saya itu tahu Daster Sentong Nyai, minimal itu dulu gitu yang tahu.
tanpa saya bikin plang, tanpa bisnis. Oh, kalau beli daster ya udah ke rumah Tante Firla gitu. Oh, kalau mau ngado gurunya, mau ngado ibunya, mau ngirim ke kampung, waktu itu banyak yang ngirim ke kampung juga karena nggak bisa pulang kampung, jadi mereka beli daster untuk dikirim ke kampung. Nah, itulah jadi kita udah memulai brandingnya di situ gitu. Jadi benar-benar memang puncaknya pandemi dan kebetulan sekarang mungkin penurunan omset, tapi ada gitu loh. Rata-rata ya ada aja omsetnya itu, Selusin itu ada lah per hari, itu tetap ada, berjalan lah sekarang itu. Orang tetap ngeh, ya itu tadi aku bilang, orang tuh 2 bulan sekali pasti beli daster. Dan pasti sekali beli nggak mungkin cuma 2. Rata-rata ibu-ibu beli minimal 3. Karena harganya memang terjangkau, disitulah makanya celah usahain tuh di situ. Kalau untuk range harganya sendiri paling murah berapa, paling tinggi berapa? Range harga aku ada yang 25.000, yang paling mahal memang saya maksimalin di 85.000. Tapi memang tergantung kualitasnya ya. Jadi yang 25.000 ya untuk menjangkau yang memang ibu-ibu yang ya saya uang seadanya tante, ya udah enggak apa-apa. Yang ya levelnya seperti ini. Ada yang di atas itu ya paling main yang batik cap gitu. Terus yang print juga yang katun-katun bagus seperti ini. Ada yang maksimal saya jual 85.000. Kalau dihitung-hitung sehari bisa laku berapa tuh? Sehari kalau itu rata-rata bisa 10 sampai selusin sehari gitu. Kalau misalnya pas hujan begini 10 sampai 12 piece ya, selusin gitu rata-rata sehari. Itu kadang-kadang enaknya karena ini masih sampingan, jadi saya tidak punya, dan toko sendiri saya tidak punya ketergantungan untuk bayar sewa ya. Jadinya kalau capek ya istirahat, kalau memang lagi ada keperluannya juga istirahat, tidak terlalu ngoyo gitu. Rata-rata sih ada kalau sehari selusin. Misalnya kalau musim hujan tuh kita lihat timingnya, kalau musim hujan tuh meskipun barang lama, kita tuh harus rajin posting WhatsApp. Karena di saat hujan ini ibu-ibu pasti pegang HP. Nah, pasti iseng tuh, pasti keisengan lihat status orang. Akhirnya ya udah deh, mau yang ini kayaknya enak gitu. Jadi lebih memahami konsumen kita kayak apa gitu sih. Rata-rata kalau hujan tuh mereka pada megang HP dan pasti ada aja yang beli daster gitu. Nah, kalau tadi kan bicara soal status WhatsApp. Nah, sebetulnya daster ini atau produknya Mbak ini dijual di medsos seperti Instagram, Facebook, dan marketplace juga nggak sih? Nah, inilah yang sebenarnya aksesnya banyak banget gitu lah. Aksesnya banyak banget, kita bisa marketplace, bisa di media sosial kayak IG gitu. IG saya ada, Facebook saya ada, tapi responnya itu minim sekali. Justru saya banyak banget tuh dari status WhatsApp. Dan mungkin dengan yang terbatas ya, boleh dibilang saya itu cuman konsumennya saya terhitung. Kurang lebih saya punya database konsumen tuh nggak lebih dari 30 orang. Tapi dari 30 orang ini, mereka aktif ngelihat status saya. Dan 30 orang inilah yang mereka belanja di saya terus-terusan gitu. Kenapa saya tidak medsos? Saya IG sudah main, tapi memang responnya terbatas. Saya coba IG live, saya terbatas. Ternyata yang nonton terbatas, tidak ada respon. Jadi follower saya di IG ternyata nggak terlalu respect sama daster gitu ya. Banyakan justru di database kita yang dikontak itu lebih respon ke situ. Terus kenapa nggak marketplace? Sekarang kan banyak gitu kan. Tapi kalau marketplace soalnya tadi, saya masih bekerja dan saya tidak ada fokus. Kalau saya full di marketplace, saya harus full gitu, nggak bisa setengah-setengah. Karena kita harus promosi, kita harus mantengin. Kalau sampai itu ada jejak kita yang jelek di toko kan merusak nama toko. Jadi mendingan saya udah semampu saya di sini, karena ini masih sampingan, usaha sampingan saya. Jadi semampunya saya di sini gitu loh. Jadi sebatas saya status WhatsApp aja gitu. Selama kita bisa maksimalkan status WhatsApp, bisa kok gitu. Kalau ada teman-teman Mbak yang tertarik nih mau beli daster produknya Mbak sama mau jadi reseller, itu hubunginya kemana Mbak? Ke Instagram kah atau ke mana? Boleh langsung DM Instagram juga bisa, semua aktif. Jadi meskipun ini bukan aktif semua, Facebook juga Francisca Firlana juga dua-duanya sama. Yang satu di Instagram Daster Sentrong Nyai, juga langsung DM juga bisa. Kalau nomor HP nanti mungkin bisa bisa di-share lagi ya gitu. Tapi lebih langsung DM di Facebook, chat langsung di Facebook atau DM di Daster Sentrong Nyai gitu di IG. Nah, Mbak, ini kalau dilihat usaha ini kedepannya akan seperti apa Mbak? Rencana ke depan? Rencana ke depannya kebetulan saya tadi, karena saya selama ini hanya mengandalkan dari marketing lewat status WhatsApp dan reseller saja gitu kan, hanya mengandalkan 2. Sementara fasilitasnya banyak banget. Kebetulan saya masih punya keinginan untuk bisa merekrut orang yang bisa untuk
memajang dagangan saya di titik-titik tertentu gitu, di titik-titik tertentu gitu. Jadi misalnya ada pasar kaget atau apa, dengan brand saya enggak masalah. Jadi saya bisa mempekerjakan orang yang memang butuh kerjaan, boleh bawa dagangan saya ke sana, silahkan dibawa, silahkan dipajang. Yang kedua, saya belum sampai 2 tahun ke depan mungkin saya belum bisa berani marketplace karena belum ada yang megang, saya belum bisa konsen di situ. Jadi saya tetap lebih ngandelin ke status WhatsApp tadi. Yang kedua, memang lagi nyari orang untuk yang mau untuk langsung menyentuh ke titik-titik tertentu, tempat-tempat keramaian tertentu gitu. Kalau nanti dapat yang bisa megang Instagram atau di marketplace, itu lebih bagus lagi sih. Tapi saat ini lebih ke langsung ke door to door ketemu ini sih. Kalau online belum gitu, malah belum. Selain usaha daster ini sendiri Mbak, ada usaha lain nggak sih Mbak? Kebetulan saya lagi merintis usaha warung kopi, kebetulan di Jogja gitu, tapi masih awal banget gitu ya. Semoga aja bisa berjalan, tapi saya bikin namanya Kebon Marija. Nah, disinilah saya juga menggunakan kebon yang notabene punya kakak saya, tapi tidak dipakai. Daripada menganggur, kita ubah kebun itu ditambah dengan kursi-kursi, ditambah dengan kamar mandi, fasilitas yang nyaman untuk orang minum kopi dan minum gorengan dan makan mie godok di sana. Itu aku bikin tempat memanfaatkan lahan yang kosong itu di Jogja. Kebetulan ya lumayan sih, tapi masih kita evaluasi nanti akan seperti apa. Namanya Kebon Marijah, itu di daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Usaha lagi, kebetulan saya masih konvensional. Saya lagi pengen lah targetnya di sebelum 40 tahun, saya sekarang 37, sebelum 40 tahun saya bisa punya usaha kontrakan. Kebetulan saat ini karena tadi dari usaha yang tadi saya selain memanfaatkan dana yang saya punya, maksimalkan dana yang punya, jaringan yang saya punya, saya juga kebetulan memanfaatkan KUR dari pemerintah. Itu setelah setahun kemarin saya pinjam 10 juta, sekarang ada fasilitas 50 juta saya gunakan, dan sebagian saya untuk kembangkan daster, sebagian saya sudah memulai bisnis kontrakan, yaitu semoga aja sih sebelum 40, ini pelan-pelan banget ya, karena saya benar-benar ngandalin kontrakan itu dari daster juga saya andalkan. Jadi nanti sekarang ini fasenya masih nguruk sama bikin pondasi, jadi semoga aja sih nanti pokoknya dari daster tahun depan sih udah bisa bikin 1 kamar lah gitu. Pelan-pelan, mikro banget deh pokoknya ini usahanya, sampingan banget dan memang mikro banget ya. Jadi bukan yang wah dan omset besar, tidak. Jadi ini memang sampingan gitu sih, manfaatkan yang saya ada aja gitu. UMKM tuh banyak kan kendalanya adalah modal. Cuman yang perlu kita sadarin, balik lagi tadi saya pernah mau pinjam bank dengan pinjaman biasa ya. Pinjaman biasa itu bunganya fantastis. Oke, itu akan, kalau kita nggak ada target, kalau kita nggak ada omset yang benar, sudah akan kelilit hutang di situ. Kemudian yang kedua, apakah saya minjem bank? Akhirnya saya minjem bank, tapi dengan KUR. KUR itu syaratnya kita harus ada usaha. Kebetulan saya sudah berjalan. Orang yang memfasilitasi KUR itu bisa survei di sini, saya ngurus ke kelurahan, surat keterangan usahanya juga. KUR yang pertama diberikan itu 10 juta. Di 10 juta itu saya KUR masih bisa masuk, dan itu bunganya kecil sekali. Pun yang kedua ini dalam perjalanannya, ketika saya terbatas modal, karena saya tadi bikin warung kopi, keuntungan ini saya lempar ke kopi, daster harus berputar lagi, saya memfasilitasi pakai payletter. Jadi payletter ini yang legal ya, jadi saya pakai payletter yang tersinergi dengan marketplace. Di situ saya bisa mengukur, saya bisa pilih toko mana yang bisa untuk kulaan, mana toko mana yang cocok harganya. Kemudian dari marketplace dari payletter itu saya juga tahu berapa harganya, jadi saya malah terukur berapa margin yang bisa saya dapat. Jadi payletter yang tadinya kecil jadi gede sekarang fasilitasnya. Yang penting tuh kita bayar legal dan integrasi dengan marketplace. Di situ saya bisa dapat kepercayaan, kita justru bisa manfaatin data-data dari marketplace itu. Artinya mereka tahu saya kulaan daster seringnya, mereka akan nyajikan toko-toko daster. Justru saya akan gampang memilih toko mana yang memberikan baju bagus, toko mana yang bisa memberikan harga yang paling cocok buat kita. Jadi saya manfaatkan KUR, manfaatkan payletter. Nah kebetulan saya yang tadi
KUR tadi dari pemerintah saya dapat fasilitas lagi yang kedua, kebetulan saya naikin lagi jadi 50 juta dan saya bagi lagi nih supaya tidak sebatas daster. Jadi bener daster itu tempat memutar uang, dan memutar uang saya untuk invest yang lain. Contohnya dari daster tadi ada saya beli motor, saya bikin toko. Sekarang saya punya target lagi untuk bikin kontrakan, 1-2 kamar lah gitu kalau bisa ya. Gitu target saya seperti itu. Terus pesan yang buat teman-temannya, teman-teman ya, yang mau mulai usaha. Prinsipnya tuh sadar dan sabar dalam keterbatasan yang kita punya. Saya sadar modal saya tidak ada, tapi saya pengen punya usaha. Artinya ya udah saya gunakan uang tadi, yang uang belanja tadi itu untuk berputar. Terbatas, saya kulaan tidak bisa. Dengan mobil, dengan segala macam saya tidak punya akses untuk itu. Ternyata bisa kok dengan dikirim, dengan lewat apa, mereka bisa sampai dengan di rumah kita tuh dengan dikirim segala macam. Bahkan kiriman tuh bisa 2 karung tuh lewat kargo tuh bisa gitu, bisa banget gitu. Dan selalu jangan keluhkan modal gitu. Kita gunakan apa yang ada. Kalau memang belum ada modal sama sekali, tidak berani pinjam, tidak punya uang sama sekali, jadilah reseller. Karena dengan reseller itu kamu hanya modal, paling nggak ada HP. HP Anda bisa buat status kan. Nah, daripada mengeluh, nggak punya uang, pusing ngomongin tetangga, lebih baik buat jualan. Bodoh amat. Ya elah status jualan, statusnya jualan melulu. Nah, kenapa? Kenapa gitu? Dengan jualan kita nggak ngerugiin siapapun gitu. Kalau lu tertarik ya beli gitu. Daripada itu sih menurutku hampir semua ibu-ibu sekarang punya HP yang bisa bikin status. Jadi lebih baik gunakan itu untuk bisnis aja. Kamu cuan, kamu sisakan dari uang kamu itu. Jadi ketahuan tuh, catetin untung 5.000. Tapi kalau per bulan kan ketahuan hasil kita seperti apa. Jadi hanya sekedar untuk punya HP doang bisa kok gitu. Jadi reseller apapun, yang penting halal tuh banyak sekarang fasilitas, bahkan hampir semua UMKM tuh memanfaatkan reseller karena itu jadi jaringan gurita mereka untuk berkembang soalnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama.